Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan. Puji dan syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya kita boleh berada sampai saat ini, di mana kita boleh bangun di pagi hari ini. Tuhan beri kehidupan kepada kita di hari ini. Namun sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita datang pada Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan kami puji, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami dilindungi sepanjang malam, pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami mau datang padamu ya Tuhan, untuk membaca merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon tuntunan Roh Kudus, sehingga kami mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini dalam pembacaan Alkitab dalam kitab Amsal 3 ayat 9. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Firman Tuhan di pagi hari ini diberi judul Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, harta adalah kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam ilmu ekonomi, harta juga disebut sebagai aktiva atau aset. Secara teologis, harta adalah berkat Tuhan Allah yang dititipkan bagi kita untuk digunakan kesejahteraan kita dan bagi kemuliaan namanya. Konsep pemberian harta terbaik atau hasil pertama dari segala penghasilan adalah perintah Tuhan Allah kepada umat-Nya. Dalam kitab Keluaran 23 ayat 19 dan Ulangan 26 ayat 2. Perintah ini diberikan kepada umat Israel supaya mereka mengutamakan Tuhan Allah dengan hidup taat dan penuh kasih kepadanya. Semua yang kita miliki dalam dunia ini pada hakikatnya adalah milik-Nya. Kita dipercayakan Tuhan Allah untuk mengelola berkat-Nya, karena Dialah satu-satunya sumber berkat dan pemilik hidup kita. Di dalam Dia kita beroleh penebusan dosa, bukan dengan harta yang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah Yesus yang tercurah di Kalvari. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan atas pemahaman inilah, maka kita terajak untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Allah melalui hidup, kerja, dan harta kita. Muliakan Tuhan Allah dengan harta berarti kita memberikan persembahan kepadanya sebagai pengakuan dan penghormatan atas kekuasaannya dalam hidup dan kerja kita. Tuhan Allah yang memberkati kita dengan apa yang kita miliki. Karena itu, janganlah kita sombong dan pamer kekayaan untuk kebanggaan dan kepujian diri.
Mari kita gunakan semua yang kita miliki, termasuk harta kekayaan, untuk kemuliaan nama-Nya, dengan menjadi berkat bagi orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Dalam memahami kepemilikan harta, Tuhan Yesus Kristus hadir, membawa pernyataan yang tajam antara harta di bumi dan harta di surga. Harta di bumi hanya sementara sifatnya, di mana ngengat dan karat merusakkannya. Sementara harta surgawi tidak akan rusak oleh ngengat dan karat, bahkan tidak akan dicuri oleh pencuri. Sebab itu harta benda posisinya berada di bawah kendali dan kuasa manusia yang memilikinya. Tetapi harta surgawi adalah transenden. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sering dalam perjalanan waktu, harta benda mulai mendapatkan perlindungan hukum secara hak milik. Karena bukan sedikit pergumulan yang terjadi tentang harta. Ada kakak dan adik, ndak mau baku dapa karena persoalan harta. Padahal harta dunia bersifat tidak kekal. Sebab itu Tuhan Allah menghendaki supaya kita memuliakan nama-Nya dengan harta yang kita miliki. Keluarga adalah harta yang indah. Begitu juga dengan saudara-saudara kita sebagai sesama. Jangan ribut dengan harta sehingga saudara bersaudara tidak rukun. Ingatlah bahwa yang terpenting bagi Tuhan Allah adalah bagaimana hidup kita berdampak atau menjadi berkat bagi orang lain, sehingga mereka takut akan Tuhan Allah dan memuliakan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau percayakan dalam hidup kami. Ampunilah apabila seringkali kami tidak dapat mengolahnya dengan baik. Ajarlah kami supaya lewat apa yang kami miliki, nama-Mu selalu dipermuliakan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Amin.